Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di Charis Healing pada pagi hari ini. Baik bagi Bapak Ibu yang saat ini hadir di tengah-tengah kami di dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang nanti akan kembali mengikuti acara Charis Healing ini melalui YouTube channel kami. Sebelum saya membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, berkat-Mu yang baru yang selalu Engkau alirkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, you are welcome here. Pada pagi hari ini kami membuka hati kami untuk mengalami belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa ini, kasih yang menyembuhkan, memerdekakan, melepaskan kami dari setiap belenggu yang mungkin selama ini telah mengikat kami. Kami membuka telinga rohani kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengar setiap tuntunan, ajaran, nasihat yang selalu ingin Engkau sampaikan kepada kami, yang menjadi pedoman bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, pada pagi hari ini topik yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, pada kita semua adalah tentang peran Roh Kudus di dalam kesembuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesembuhan ini tidak hanya berbicara tentang sakit penyakit atau kesembuhan dari kelemahan tubuh yang kita alami, tetapi juga ini mencakup banyak hal di dalam kehidupan kita. Baik itu berbicara tentang pemulihan sebuah hubungan di dalam rumah tangga antara suami dan istri, anak dan orang tua, ya, menantu dan mertua. Itu juga kesembuhan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin pemulihan di dalam keuangan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya di dalam Dia. Dan pemulihan dalam segala hal, mungkin saat ini yang sedang depresi, ketakutan, kekhawatiran, hari-hari ini jahat Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menjanjikan kesembuhan itu bagi setiap kita yang percaya. Dan itu sudah menjadi bagian kita bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa topik ini penting untuk kita dengar, untuk kita ketahui? Karena di dalam kehidupan kita bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang yang sudah lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sering sekali mengabaikan keberadaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Kita sering tidak menganggap bahwa Dia itu ada. Saya pernah berada di Mesir, pernah berada di padang gurun. Dan saya mengalami di mana kehidupan tanpa Roh Kudus itu seperti kalau anak teman-teman di Charis, murid-murid Charis mungkin udah sering mendengar saya mengatakan ini. Kehidupan kita tanpa Roh Kudus itu seperti kerakap di atas batu, hidup enggan, mati tak mau. Kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya enggak hidup. Kenapa? Tidak ada atau tidak menyadari akan keberadaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Di Yohanes 14 ayat 16-17, ini adalah janji yang diberikan oleh Yesus sebelum Dia naik ke surga. Dia janjikan hal ini bagi murid-muridnya dan bagi kita semua saat ini Bapak Ibu. Dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang tidak akan pernah meninggalkanmu, yaitu Roh Kudus yang menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah ayat yang menjadi pesan
yang akan saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama di sini kita akan melihat bahwa Yesus memberikan kepada kita seorang penolong. Pernah enggak itu terpikir di dalam pikiran kita? Mengapa Yesus tuh harus memberikan seorang penolong kepada kita? Bukankah dia telah mati bagi kita? Bukankah dia telah menyelesaikan segala sesuatu 2000 tahun yang lalu bagi kita? Bukankah kuasa kegelapan itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus? Bukankah dia telah memberikan kemenangan kepada kita? Kenapa perlu lagi seorang penolong itu? Yesus aja udah cukup. Dia udah selesaikan semuanya bagi kita. Benar, Yesus telah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Bahkan di Efesus 1 ayat 3 mengatakan bahwa segala berkat rohani itu telah disediakan, telah diberikan kepada kita di alam roh bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu sudah digenapi di dalam kita Bapak Ibu. Kapan? Ketika dengan mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian, pada saat itu Roh Kudus itu telah tergenapi di dalam kita. Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa kita dimateraikan oleh Roh Kudus itu di dalam kita. Namun apa perlunya lagi seorang penolong itu? Apa perlunya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu di 1 Korintus 5 ayat 19, ya ada ayatnya di sini. Dikatakan bahwa kita berasal dari Allah dan dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Ayat ini tuh luar biasa Bapak Ibu. Kita ini berasal dari Allah ketika dengan mulut mengaku, hati percaya, identitas kita telah berubah. Kodrat kita telah berubah. Kita dilahirkan kembali oleh benih firman Tuhan. Kita tidak lagi berasal dari dunia ini. Kita berasal dari benih firman Tuhan. Yang artinya habitat kita pun telah berubah. Kita berasal dari Allah. Kita ini adalah manusia roh yang tinggal di dalam daging, hidup di dalam dunia ini. Di Matius 10 ayat 16 Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Betapa berbahayanya kehidupan kita Bapak Ibu tanpa Roh Kudus. Domba ini melambangkan apa? Domba itu melambangkan kepolosan, ketidakberdayaan, tidak memiliki pertahanan diri untuk bisa membela dirinya dari predator itu tidak ada. Domba tuh nggak punya senjata untuk dia bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus menggunakan domba, melambangkan kita ini sebagai domba, yaitu orang-orang yang tidak punya pertahanan di dalam dirinya untuk bisa melawan ataupun menyerang balik lawannya. Itulah gambaran kita Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus memberikan kita seorang penolong. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga dan dia mengirimkan seorang penolong itu bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya lebih senang baca dari versi Amplified. Ya, coba balik lagi ke slide yang sebelumnya. Di versi Amplified yang Yohanes 14 ayat 16-17 tadi, dia katakan begini. Dan aku akan memohon kepada Bapa dan dia akan memberimu penolong yang lain, penghibur, pembela, perantara, penasehat, penguat siaga. Untuk menyertaimu selamanya, roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, karena dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, karena dia, Roh Kudus senantiasa menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini kita melihat bahwa seorang penolong itu adalah penghibur, pembela, perantara, penasehat, penguat, siaga. Seorang penolong yang selalu siaga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dia selalu siaga menjadi seorang penghibur, penolong,
yang memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita, siaga menjadi seorang pembela di dalam kehidupan kita. Tapi karena ketidaktahuan, kita nggak merasakan keberadaan dia itu di dalam kehidupan kita. Dia adalah seorang siaga ketika dia merupakan seorang siaga yang memberikan penghiburan kepada kita ketika mungkin kita dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang sendirian, kehilangan. Dia selalu ada Bapak Ibu. Saya teringat ketika tahun kemarin saya berada di rumah sakit. Di hari pertama masuk rumah sakit, saya masuk rumah sakit itu siang ya, tengah hari. Dan masuk kamar itu sore, mungkin jam 6 apa jam 7 malam baru masuk kamar. Nah, penderitaan, ya saya boleh namakan itu, yang saya alami waktu itu komplit banget. Saya dari hari Jumat sampai hari Senin itu tuh yang bisa masuk ke dalam lambung saya, perut saya itu hanya air seteguk, 2 teguk gitu, saya nggak bisa makan. Itu diare nggak berhenti-henti, muntah terus, demam yang membuat memang benar saya butuh infus, saya harus masuk rumah sakit. Ditambah lagi saat itu sampai di rumah sakit saya menstruasi, jadi lengkap ya, komplit banget itu. Nah saya tuh minta, ini ada Kak Helen di sini. Saya minta tolong Kak Helen, saya bilang Kak tolong beli pembalut yang untuk malam. Karena saya pikir saya lemas banget, pasti saya lebih banyak tidur. Yang untuk malam tolong Kakak beli. Tahu Bapak Ibu, ketika masuk kamar, saya dalam kamar mandi, itu muntah-muntah terus sampai 2 orang suster masuk ke kamar saya, lihat masih muntah-muntah. Tidak lama setelah itu, saya tertawa sukacita yang luar biasa. Kenapa saya bisa sampai ketawa sukacita yang luar biasa? Itu hanya karena pembalut yang ukurannya 35 cm Bapak Ibu. Ketika saya buka itu pembalut, itu saya lihat panjang gini. Kalau di saat sekarang saya lihat itu nggak ada lucu-lucunya. Tapi waktu itu di saat saya melihat itu lucu, yang saya merasa suatu hal yang sangat lucu banget yang membuat saya ketawa lepas ngakak. Sampai suster yang tadi mungkin baru keluar dari kamar karena saya muntah-muntah, balik lagi. Mungkin dipikir ini kenapa tadi muntah-muntah sampai mau berhenti napas, kok sekarang ketawanya sampai ngakak seperti itu. Bapak Ibu, inilah satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa suatu hal yang mungkin kelihatannya tidak ada apa-apanya, tapi itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi membawa suatu hal yang bisa memberikan penghiburan bagi kita ketika kita dalam keadaan terpuruk. Dan itu tahu Bapak Ibu, ketika saya ketawa, saya lupakan keadaan saya yang saat itu lemas. Saya lupakan sakit saya, dan itu pun terjadi dengan Kak Helen. Mungkin dia orang yang menjaga orang sakit itu lebih capek ya Bapak Ibu daripada orang sakit itu sendiri. Karena dia bolak-balik. Tapi waktu itu sukacita juga terjadi atas kita berdua, ketawa seolah-olah kita lagi menonton satu drama yang komedi gitu loh. Ketawanya tuh benar-benar bisa yang lepas ngakak seperti itu. Dan itu terjadi selama saya di rumah sakit. Ketika saya melihat pembalut itu, saya akan ketawa lagi gitu. Pasti akan ada lagi rasa lucu itu yang lihat, kok bisa ya dia sepanjang itu. Tapi setelah saya keluar dari rumah sakit, saya bawa pulang itu barang. Sampai di rumah saya lihat lagi, apa ya yang kemarin yang bikin saya lucu, rasa ini barang lucu banget. Tapi itulah ya, dia adalah Allah penghibur yang selalu menghibur kita bahkan dengan barang yang kita menganggap gak ada apa-apanya. Pembalut 35 cm itu membawa sukacita yang luar biasa. Ketika saya melihat itu dengan cara panjang, kok ini panjang banget, gimana saya makainya gitu. Tapi bisa dipakai. Oke, jadi itulah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia selalu siaga membela kita Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita ditempatkan di dalam satu posisi yang kita disudutkan, dizolimi, difitnah. Sesuatu yang mungkin kita tidak lakukan, kita ditempatkan dalam situasi yang seperti itu. Dan kadang-kadang kedagingan kita selalu ingin, saya harus meluruskan, itu tidak seperti ini. Saya harus klarifikasi, saya bilang stop, berhenti. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk membela diri kita
kita seolah-olah kayak jadi orang bodoh Bapak Ibu. Musuh kita melihat kita, apa bedanya dia dengan saya ya? Itu. Kita jadi gak ada bedanya dengan orang yang menempatkan kita atau menaruh kita di dalam posisi itu. Yang kita harus lakukan adalah kita berhenti, diam, berdoa, percaya bahwa Dia adalah Allah pembela bagi kita. Dia adalah Roh Kudus yang selalu membela kita. Bapak Ibu, kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Kita nggak perlu berusaha untuk melurus-luruskan. Kadang-kadang mungkin menurut kita lurus, tapi dilihat orang itu bengkok aja. Kalau memang sudut pandang dia itu salah gitu ya. Jadi kita nggak usah selalu berusaha untuk membela diri kita sendiri. Cukup berdoa, serahkan kepada Tuhan. Dia adalah penolong yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Untuk membawa kita keluar dari setiap situasi keadaan yang mungkin saat itu sedang kita alami. Kita kembali lagi ke ayat ini tadi di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini tadi. Yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan Aku akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, kita bisa melihat kerinduan hati Yesus itu kepada kita anak-anaknya. Ketika Dia menyampaikan janji itu, Dia belum terangkat ke surga. Roh Kudus itu belum diturunkan. Tetapi kerinduan itu dikatakan bahwa dunia tidak menerima Dia karena dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kamu, kamu mengenal Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara mengenal di sini bukan hanya sekedar, oh iya, saya tahu tuh Roh Kudus. So siapa Dia di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Pengenalan seperti itu ginosko, kita harus mengenal Sang Penolong yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena kalau kita tidak mengenal Dia ya sama seperti saat ini yang kita alami. Kita seolah-olah berjalan sendirian di dalam muka bumi ini. Sehingga kita suka sekali mengambil keputusan-keputusan kita sendiri, tindakan-tindakan kita sendiri berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, pengalaman. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hubungan, kita tidak mengenal Sang Penolong yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Dunia wajar tidak menerima Dia karena mereka tidak mengenal, tidak tahu. Mungkin mereka hanya pernah dengar noksis, pengetahuan. Oh ya, pernah dengar tuh Tuhannya orang Kristen itu. Nah, sebatas itu. Tapi kita pribadi itu udah ada di dalam kita dan Tuhan Yesus rindu kita mengenal Dia secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita memiliki ketergantungan yang penuh kepada Dia. Karena kalau kita mengenal Dia, kita tuh memiliki seorang sahabat yang kita bisa berkomunikasi kapan saja dengan Dia, di mana saja. Tidak terbatas waktunya. Kalau kita tidak mengenal Dia, kita mau ngomong kayak gimana pun, Dia tuh firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat itu selalu berbicara kepada kita dari pintu-pintu gerbang, dari atap, selalu. Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita. Tetapi karena kalau kita tidak mengenal, kita gak akan dengar Bapak Ibu. Dia tidak diam, Dia selalu di saat kita salah, Dia selalu berusaha, anakku jangan ke situ. Tapi karena kita tidak mendengar, kita tetap aja melakukannya. Saat kita udah tersesat baru kita ingat. Oh iya ya, kayaknya dulu aku pernah dengar deh. Mungkin ada yang Tuhan pakai orang-orang terdekat kita untuk mengingatkan kita. Tapi karena bebal ya, kita kadang tuh gak mau dengar gitu, gak mau ngikutin. Tapi setelah udah terpojok baru kita balik lagi, gak apa-apa. Selagi kita masih mau berbalik, Tuhan itu selalu menanti-nantikan kita pulang ya, kita balik lagi. Nah di sini dikatakan bahwa kita mengenal Dia. Ini adalah satu hal yang penting, ginosko. Memiliki satu hubungan yang intim dengan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita? Coba kita lihat di next, ini ya, di slide yang selanjutnya. Iya. Di ayat tadi juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu menuntun dan memimpin kita kepada
seluruh kebenaran. Roh Kudus tidak pernah bekerja tanpa firman. Sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah bekerja tanpa firman. Kalau kita tidak memiliki firman di dalam hati kita nggak akan tahu, kita nggak akan dapat apa-apa Bapak Ibu. Ya seperti yang tadi saya katakan. Kenapa saya itu pernah hidup di padang gurun begitu lama? Karena tanpa firman. Di gereja saya yang dulu saya hanya dengar khotbah Romo di depan setiap 1 minggu sekali. Setelah itu udah selesai, pulang ke rumah happy joy udah ya, lanjut hidup seperti biasa. Nanti hari Minggu balik lagi ke gereja, udah selesai. Tapi nggak ada firman, ya itu tadi hidup serasa mati. Banyak sekali hal-hal yang kita tidak harapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita dan kita tidak tahu bagaimana cara kita bisa bebas dari kok saya kayaknya itu sudah jatuh ketimpa tangga ya, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kok seolah-olah hidup itu tuh kayak sulit banget ya, karena itu kita tidak memiliki firman. Penolong itu kalau kita udah di dalam Tuhan, penolong itu selalu menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa kita tidak merasakan keberadaannya? Tanpa firman. Kita tidak memiliki firman di dalam kita karena Roh Kudus hanya bekerja melalui setiap kebenaran yang kita ketahui, yang kita simpan di dalam lubuk hati kita. Makanya Yosua itu bilang ya, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam supaya kamu beruntung dan berhasil. Firman itulah. Di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita mengatakan saya percaya Yesus, saya lahir baru, setelah itu goodbye. Selamat tinggal, saya mati masuk surga. Enggak apa-apa, tetap aja nanti mati masuk surga ketika selama engkau tidak menolak Kristus itu di dalam kehidupanmu. Tetapi Tuhan mau kita mengalami segala kelimpahan kehidupan kita di dunia ini. Nah, penolong kita ini bekerja hanya melalui setiap firman. Ada satu encounter dengan firman itu di dalam kehidupan kita. Satu hubungan dengan firman itu di dalam kehidupan kita. Di Yohanes 16 ayat 13 di sini dikatakan, tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab nih kita lihat di sini, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia hanya berbicara melakukan sesuatu tergantung dari apa yang didengarnya. Apa yang dia dengar? Perkataan Allah, perkataan Kristus, firman Allah. Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki firman yang setiap hari kita duduk ya baca detik.com ya kompas.com atau nonton hal-hal yang mengerikan, menakutkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi segala sesuatu kita teriak tolong, tolong. Tuhan tuh tetap mau menolong kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita memiliki firman, Roh Kudus itu akan meneguhkan firman itu di dalam hati kita dan firman itu menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Roh Kudus hanya melakukan sesuatu yang didengarnya dari Bapa. Dia tidak bekerja sendirian. Makanya apa yang hari-hari ini kita masukkan ke dalam jiwa kita. Saya percaya bahwa kita tahu khususnya murid-murid Charis, kita tahu bahwa kita roh, jiwa dan tubuh kita memiliki roh, jiwa dan tubuh. Roh kita itu udah sempurna. Udah di dalam roh kita sudah memiliki segala kepenuhan kealahan. Udah sempurna. Tetapi jiwa kita ini belum Bapak Ibu. Makanya apa yang kita kasih makan jiwa kita hari-hari ini, kalau kita kasih makan yang tadi saya sebutkan, ketika kita diperhadapkan segala sesuatu, kita nggak bisa berdiri untuk melawan Bapak Ibu. Kita nggak mungkin baca berita itu jadi kekuatan kita. Kadang-kadang kita nonton drama, percintaan dan lain sebagainya. Ya mulai bandingkan dengan orang yang berada di rumah. Kok istri saya nggak begitu ya, kok suami saya nggak begini ya. Bapak Ibu itu dunia tipu-tipu. Ya jangan diterapkan di dalam rumah tangga kita.
Tuhan mau kita setiap hari kita harus kasih makan jiwa kita ini dengan firman. Bapak Ibu, untuk gemukan badan ini saja kita tuh udah breakfast, entar lagi brunch, macam-macam ya. Nanti lunch, habis lunch, entar apalagi dinner, supper. Banyak sekali nama yang kita kasih untuk bisa menggemukkan tubuh ini. Tetapi jiwa kita juga perlu makan Bapak Ibu. Dia butuh firman di dalam kehidupan kita. Saya itu sangat diberkati sekali dengan satu ilustrasi dari Andrew. Tapi yang saya dapat ini ketika disampaikan oleh Kerry Pickett. Dia menanyakan begini. Kalau anjing hitam dan anjing putih berkelahi, anjing yang mana yang akan menang? Anjing yang mana? Anjing mana yang kita kasih makan lebih banyak? Yang akan menang. Ini menggambarkan apa? Tentang jiwa kita. Mana yang kita kasih makan lebih banyak di dalam kehidupan kita, itulah yang akan lebih menguasai kehidupan kita. Kalau setiap hari kita kasih makan jiwa kita dengan hal-hal yang menakutkan, berita-berita yang menakutkan, tahun 2024 akan terjadi resesi. Beras akan hilang dari pasar. Pada kalang kabut, aku harus ini nih, harus beli beras nih, harus numpuk nih. Kenapa? Karena fokus kita salah. Kita kasih makan anjing hitam ini lebih banyak. Tapi kalau kita kasih makan jiwa kita itu dengan firman Tuhan, ketika ada kabar buruk, kita nggak akan ada rasa takut Bapak Ibu. Tidak, ini tidak menjadi bagian di dalam hidupku. Di dalam kerajaan surga nggak ada terjadi resesi Bapak Ibu. Tidak ada kekurangan di dalam kerajaan surga. Semua sudah disediakan bagi kita. Dunia ini tawarkan kepada kita itu adalah ketakutan Bapak Ibu. Karena kalau sudah ada ketakutan, kita udah gak bertindak lagi di dalam iman. Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kita roh yang membangkitkan kasih, kekuatan dan juga ketertiban. Ada ketertiban di dalam pikiran kita kalau kita memiliki firman. Ketika kita diperhadapkan dengan satu hal yang sulit sekalipun, kita akan tetap tinggal diam. Karena kita percaya perkataan Bapakku itu adalah ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari perkataannya, janjinya itu selalu ya dan amin di dalam kehidupanku. Tuhan mengatakan tidak perlu takut, jangan khawatir. Percaya saja, kalau dia udah bilang jangan khawatir, oke terima kasih Tuhan. Saya tidak perlu khawatir. Karena engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan saya. Di 1 Petrus 2 ayat 2 itu dikatakan begini. Sebagaimana bayi yang baru lahir selalu haus akan air susu murni dari ibunya, begitu jugalah kalian hendaknya, ini saya ambil dari versi TSI ya, hendaknya selalu haus akan pelajaran rohani yang benar yaitu yang terdapat dalam firman. Dengan demikian kalian akan semakin dewasa secara rohani. Tuhan ingin kita terus bertumbuh di dalam kedewasaan. Kita nggak bisa bertumbuh tanpa firman Bapak Ibu. Nggak bisa. Kita hanya bisa mengalami, pertumbuhan itu hanya terjadi ketika kita mengalami pembaharuan pikiran kita. Kita hanya mengalami kedewasaan kalau kita mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Kalau kita belum membaharui pikiran kita dengan setiap kebenaran firman Tuhan, kita meskipun usianya udah mungkin 50, 60 tahun, perilakunya masih kayak seperti anak kecil. Dikit-dikit marah, ya mengeluh. Kenapa? Ya masih baby. Tuhan ingin kita selalu mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Gak gampang tersulut emosi. Kenapa? Karena kita tahu betul siapa saya di dalam sini. Saya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu saya. Roh yang ada di dalam kita itu kita sudah memiliki, buah roh itu ada di dalam kita Bapak Ibu. Buah roh itu hanya akan bisa termanifestasi kalau kita terus membaca merenungkan firman Tuhan. Kesabaran itu akan muncul dengan sendirinya. Gak perlu kita berusaha, aduh sabar. Gak akan tahan, 1 minggu meledak lebih parah dari sebelumnya. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita izinkan firman itu bekerja,
kita akan mengalami satu perubahan yang tanpa usaha. Itu nyata Bapak Ibu, real. Kalau saya nggak mengalami pembaharuan ini, pembaharuan berdasarkan semua kebenaran, saya nggak mungkin bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Yang bertolak belakang dengan buah roh itu semua ada di saya, bahkan lebih banyak yang kedagingan kita baca di Galatia 5 ayat 18-19 itu. Itu semua ada sebelum kita di dalam Tuhan, sebelum saya mengenal firman kebenaran itu. Dan ketika dalam masa saya belajar, proses pembelajaran itu awal-awal masuk Charis tahun pertama, itu masih tetap berusaha. Kan firmannya kan, kamu identitas kamu udah baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Berusaha, aduh Tuhan yang baru udah datang, yang lama udah berlalu. Tapi kok ini ngikut terus gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi belum mengerti kebenaran itu. Mungkin saya udah baca firman, sudah dengar ini pengajaran-pengajaran di Charis selama 1 tahun itu. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuan di dalam pikiran saya. Firman itu belum menjadi rema yang membawa perubahan di dalam kehidupan saya. Makanya Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun, dia mengatakan kepada iblis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan perkataan Kristus. Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu mendengar saya di sini berbicara kepada Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu mungkin timbul ya, ada semangat, oh iya ya. Tapi setelah itu keluar dari lift, udah hilang gitu, udah lupa. Kenapa? Hanya sebatas lewat, kenapa? Karena firman itu cuma sebagai pengetahuan di dalam kepala kita. Tetapi ketika Bapak Ibu mendengar saya berbicara, Bapak Ibu mendengar juga perkataan roh itu yang berbicara di dalam hati Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu menangkap itu menjadi rema yang memberikan kehidupan. Jadi bukan perkataan firman yang dikatakan oleh pendeta, oleh Andrew Womack, oleh Pak Irwan, oleh Bu Erni, oleh siapapun pengajar di Charis ini. Tetapi perkataan firman yang Bapak Ibu dengar langsung dari dia itulah yang akan membawakan perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita dengar dari pengajar itu hanya sebatas pengetahuan Bapak Ibu. Kita harus dengar langsung dari Tuhan perkataan firman itu. Ketika masa COVID, itu banyak sekali teman-teman saya yang kena COVID, yang kritis, bahkan ada 1-2 orang yang meninggal. Dan saya waktu itu tuh saya rasa seperti saya kena. Tapi saya nggak fokus kepada COVID, karena setelah selesai kelas terakhir sekolah, langsung pas pulang ke rumah itu tuh langsung badan langsung demam, langsung gak enak gitu. Kepala sakit, besoknya itu penciuman saya langsung hilang, pengecapan saya juga hilang, saya makan apa-apa tuh kok gak ada rasa gitu. Demam selama 2 hari, demam terus. Saya murid Charis level 2 dengan setiap kebenaran firman Tuhan melepaskan obat. Itu yang saya imani waktu itu. Ya, saya harus melepaskan obat. Kenapa? Sebelum saya masuk Charis, saya ini adalah hamba obat. Semua obat saya konsumsi. Umur 30-an tahun saya udah asam urat, darah tinggi, kolesterol, tiap bulan saya ngecek. Dan itu obat saya harus beli. Ketergantungan dengan obat. Tetapi ketika saya berada di Charis, saya melepaskan obat itu. Dan saya udah gak mau lagi. Kenapa? Karena saya udah mengenal tentang identitas saya di dalam Kristus. Dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi saya. Dan itulah ketika saya mengalami itu di level 2 itu masih yang semangat sekali lepas obat. Gunakan firman. Jadi selama saya demam itu yang saya bayangkan hanya terang Kristus itu ada di dalam saya, memberikan kehangatan. Saya bisa tidur dalam keadaan demam, sembuh, sehat, bangun, bisa ini beraktivitas masak, makan. Nanti malam sore demam lagi. Jadi selama 2 hari dia ngulang terus. Tapi dalam otak saya itu, kenapa waktu itu saya benar-benar berita tentang COVID itu saya nggak mau dengar. Saya ngomong sama beberapa teman, udahlah kita berhenti untuk share hal-hal yang mengerikan itu. Lebih baik kita fokus saja kepada firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Ini adalah spiritnya
dunia ini spirit jahat yang kita tidak perlu, jangan fokus terus kepada hal itu. Jadi ketika saya seperti itu, saya dalam otak saya hanya pikir, oh ya mungkin kena kecapean pas pulang itu, kebetulan kena hujan sedikit, ya udah gitu. Sampai hari ketiga saya udah pakai jaket, pakai sarung tangan, kaos kaki, di rumah itu nggak pernah pakai yang kayak begitu, tapi itu dingin, demam, nggak karu-karuan rasa badan itu. Tapi saya nggak minum obat Bapak Ibu, sampai hari ketiga pagi-pagi saya bangun ke kamar mandi, masih dengan jaketan, kaos kaki. Saat saya duduk, saya bilang, Tuhan ini tuh nggak benar. Masa demamnya itu kayak hilang muncul gitu. Sudah hilang muncul lagi. Tiba-tiba suara dalam hati saya itu kencang sekali ngomong sampai saya tuh bisa dengar. Kamu percaya kebohongan. Bapak Ibu, ketika saya dengar perkataan itu seperti suatu ledakan terjadi di dalam saya. Yes, ini adalah kebohongan yang saya tidak perlu percayai. Saya ini adalah orang sehat yang melawan sakit penyakit, bukan orang sakit yang mencari kesembuhan. Dan firman Tuhan mulai muncul dalam pikiran saya. Bahwa pencuri itu datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya saya memperoleh hidup dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Iblis itu adalah bapa segala dusta. Yang dia sampaikan kepada kita hanyalah kebohongan yang satu, kebohongan yang lain lagi. Kalau kita percaya satu kebohongan yang dia sampaikan, kita akan dituntun kepada kebohongan yang lain yang kita lihat sepertinya nyata banget ini, gak mungkin. Saya harus mengambil satu tindakan ini. Tapi ketika saya mendapat itu Bapak Ibu, saya mulai mengucap syukur terima kasih Tuhan. Dan saya mengambil langkah iman. Saya langsung mandi dalam keadaan demam. Saya mandi di saat air pertama menyentuh kulit kepala saya. Saat itu demamnya langsung hilang. Pergi. Dan itu indera pengecap saya, indera penciuman saya itu langsung kembali semua dengan normal pada hari itu. Saya, ini adalah satu jenis manusia yang mungkin di sini ada ya, yang kalau sakit nafsu makannya itu nggak pernah berkurang. Tetap selalu bisa makan. Waktu COVID yang saya hilang perasa itu, saya ngomong sama mulut saya ngomong sama setiap organ di dalam mulut saya sampai pencernaan saya, lambung saya bilang, hei mulut, gigi, lidah, saat ini tugas kamu itu hanya untuk saya suapin makanan ke mulut, kamu kunyah, telan, that's all. Tugasmu itu kunyah dan telan. Nanti kalau saya udah sehat saya akan treat you well, kasih makan karena saya suka pedas. Ya udah, nanti kalau udah sembuh saya kasih kamu makan yang pedas. Tapi sekarang tugasmu itu hanya cukup kunyah dan telan. Kenapa? Karena saya butuh asupan itu untuk saya tetap kuat. Dan itu yang saya lakukan. Dan benar terjadi. Ketika saya udah sembuh di hari ketiga itu, ketika saya mendapat perkataan kamu percaya kebohongan. Bapak Ibu Roh Kudus itu gak pernah berbicara yang Ernie, gak ada yang kayak begitu. Dia berbicara seperti kita bicara seperti ini. Saya bisa mendengar suara saya sendiri. Ketika dia menyampaikan itu berdasarkan firman-Nya. Kenapa saya bisa mendengar? Firman Tuhan mengatakan domba-dombaku mendengar suaraku. Nah kalau kita saat ini belum bisa mendengar, cek, saya udah domba apa masih kambing? Sorry Bapak Ibu, jokes ya. Ya jadi domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kalau kita melekat tadi yang Tuhan Yesus katakan, karena kamu mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia, mengenal Sang Penolong itu di dalam kehidupan kita, kita pasti akan mengenali suaranya. Dan kita tahu bahwa ya, itu adalah suara Tuhan dan itu pasti akan dibarengi dengan firman. Dan masih banyak hal lain ya, kalau mau disaksikan kita gak akan pulang. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan saya. Mengingatkan. Sehingga bisa luput, bisa keluar dari setiap situasi yang mungkin kelihatannya kayaknya tuh gak bisa deh keluar. Tapi bisa tuh keluar. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan bahwa Roh Kudus itu selalu siaga bagi kita. Dia selalu bersyafaat bagi kita. Coba tayangkan di Roma. Mungkin balik lagi ke slide sebelumnya, Roma berapa tadi? Ya,
Roma 8 ayat 26-27 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow. Bapak Ibu, Sang Penolong itu selalu mendoakan kita. Pernah enggak dalam satu posisi Bapak Ibu yang sampai kita tuh udah enggak tahu bagaimana caranya kita harus berdoa? Saya sering berada di dalam posisi itu, di mana kayaknya kata-kata saya tuh udah enggak berguna lagi gitu loh. Cukup diam. Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu berdoa bagi kita, dan Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersyafaat bagi kita Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita merasa hidup kita itu sudah kayak seperti tadi yang saya katakan, udah jatuh ketimpa tangga, udah keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Enggak usah takut. Satu hal yang perlu Bapak Ibu lakukan saat ini adalah cukup panggil namanya, katakan bahwa Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Aku akui semua kesalahanku, aku selalu mengandalkan pengertianku di dalam kehidupanku. Aku tidak mengandalkan Engkau di dalam segala lakuku, tapi saat ini Tuhan, aku ingin bertobat. Aku akui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Aku percaya bahwa Allah telah membangkitkan Engkau dari kematian. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan aku. Bapak Ibu, Dia adalah Bapa yang setia. Penolong kita itu adalah Allah yang setia. Dia selalu merindu-rindukan kita. Dia selalu menanti-nantikan kita untuk berbalik kepadanya. Bapak Ibu ingat kisah seorang anak yang hilang? Ketika dia masih jauh saja, bapaknya udah berlari. Menyamperi anaknya, peluk. Bahkan mungkin pada saat itu anaknya itu bau babi, ya, karena dia bekerja di kandang babi. Tapi Bapak tidak peduli itu Bapak Ibu. Seberapa hancurnya hidupmu saat ini, Bapa selalu menantikan Anda untuk kembali pulang, berbalik, bertobat. Dia adalah Allah yang setia, Dia akan selalu menghapus semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya Bapak Ibu, jadi jangan pernah merasa sendirian lagi. Kalau Bapak Ibu yang saat ini merasa bahwa saya nggak pernah mengalami Roh Kudus itu di dalam kehidupan saya nggak pernah mengalami pribadi itu di dalam kehidupan saya nggak pernah mengalami tuntunannya, arahannya. Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah hanya meminta. Firman Tuhan di Lukas berapa saya lupa mengatakan bahwa Bapak yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapak kita di surga. Dia akan memberikan kepada kita Roh Kudus kalau kita meminta kepadanya. Minta Bapak Ibu. Dia adalah seorang penolong yang dijanjikan oleh Yesus bagi kita sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai Allah yang selalu mengajari kita, menuntun kita, mengarahkan kita supaya kita bisa kembali berbalik ketika kita berada mungkin di jalur yang salah. Cari Dia, panggil Dia, minta. Biar Dia bisa benar-benar bisa bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Coba lihat di slide saya yang terakhir. Nah ini ya, jadi pembaharuan pikiran itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu membaca, merenungkan firman itu setiap saat. Jadikan firman itu tuh seperti suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Seperti kita, bangun pagi saya harus sarapan, itulah firman. Makan siang saya harus makan, karena kalau tidak nanti asam lambung saya naik. Lebih penting lagi firman, ya. Dia akan memberikan kemerdekaan yang kesembuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Di Matius 25 ayat 29, ini ayat ketika saya baca saya lihat kok gak adil banget ya. Masa orang yang sudah memiliki, mempunyai diberi, tapi orang yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya tuh diambil. Ini ayat, ini bisa
kita berbicara tentang banyak hal di dalam ayat ini. Tapi ini saya mau terapkan di dalam firman. Ketika kita mempunyai firman Tuhan mengatakan kalau kamu mempunyai anak, firman Yesus adalah firman itu di dalam hidupmu, kamu akan hidup. Jikalau kamu tidak mempunyai anak, kamu tidak akan hidup. Kalau kamu mempunyai firman itu di dalam hidupmu, akan ada hikmat, pengertian, pewahyuan yang terus bertambah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam firman itu, di Kolose 2 ayat 3 mengatakan tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Ya kalau kita lihat baca di Amsal, di Mazmur, Salomo itu dia nggak meminta yang lain-lain Bapak Ibu, dia hanya meminta hikmat Tuhan. Tapi ketika dia memperoleh hikmat, dia memperoleh segalanya. Perolehlah hikmat itu di dalam kehidupan kita melalui setiap kebenaran firman yang kita baca. Karena Roh Kudus tidak akan pernah bekerja tanpa firman. Kalau kita memperoleh hikmat, kalau kita mempunyai firman di dalam kehidupan kita, kita akan semakin hari kita terus ditambahkan dengan pengertian-pengertian, kebenaran-kebenaran yang menuntun kita itu kepada setiap jalan keluar dari setiap apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Itu pasti ya dan amin. Tidak koma di situ titik, ya. Tapi kalau kita tidak memiliki firman, dikatakan apapun yang ada padamu akan diambil. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya firman, hidup kita akan terbelenggu, terikat, kita akan masuk ke dalam jerat iblis. Nah kalau kita masuk ke dalam jerat iblis Bapak Ibu, kelar hidup lu. Kelar, ya kenapa? Firman Tuhan mengatakan musuh kita si iblis ini dia tuh seperti singa. Yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Mangsa seperti apa? Yang tidak ada firman di dalam hidupnya. Gampang sekali akan ditelannya. Gampang sekali akan dimangsa. Tadi Tuhan Yesus menggunakan kita seperti domba. Mengilustrasikan kita seperti domba. Domba itu Bapak Ibu, dia hanya bisa bertahan ketika dia tuh berada di dalam satu kawanan. Dalam satu kelompok dengan domba-domba yang lain. Sama dengan kehidupan kekristenan kita. Kita diminta untuk kita tuh berada di dalam satu komunitas yang benar. Dengan orang-orang yang benar. Yang bisa saling menguatkan, saling support, saling mendoakan. Musuh ini cerdik. Dia akan menarik engkau keluar dari kawanan itu. Kenapa? Karena ketika engkau keluar dari kawanan itu, apalagi engkau tidak memiliki firman di dalam hidupmu, habis. Engkau akan menjadi mangsa yang sangat empuk bagi si musuh ini. Jadi tetaplah di dalam firman, tetaplah di dalam satu komunitas yang benar. Kalau di sini kita di Keris, banyak murid-murid Keris kalau udah kelas itu nggak mau pulang. Udah keluar dari ruangan, kumpul di kantin, sampai di kantin keluar berdiri depan lift, ngobrol lagi lama, masuk dalam lift ngobrol, turun sampai di bawah masih ngobrol lagi depan lobi lama, nanti sampai tempat parkir ngobrol lagi. Jadi kenapa bisa sampai begitu? Karena mengalami satu hal yang berbeda dengan komunitas yang ada di sini. Kenapa kita memiliki satu komunitas yang sehat? Saling menguatkan, saling support satu sama lain, saling menasehati. Temukan komunitas yang seperti itu di dalam hidupmu Bapak Ibu. Ya. Nah bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini menginginkan adanya Sang Penolong itu di dalam kehidupan kalian. Saya mau katakan bahwa cukup minta, dia akan memberikan itu kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara. Katakan, mungkin Bapak Ibu bisa ikuti apa yang saya katakan. Bapa, di dalam nama Yesus, penuhi aku sekarang dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Karena saya percaya, ketika saya meminta, saya menerima. Saya akan membuka mulut saya dan berbicara dengan bahasa yang baru karena Roh Kudus yang memberi kemampuan bagi saya. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah membaptis dan memberi saya bahasa yang baru
untuk saya berdoa kepadamu. Terima kasih saat ini Roh Kudus, aku mengundang Engkau untuk masuk ke dalam kehidupanku. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, ketika kita meminta Roh Kudus itu nanti akan diikuti dengan bahasa baru yang akan keluar. Itu adalah tanda bagi orang percaya yang sudah mengalami atau menerima baptisan Roh Kudus itu di dalam kehidupannya. Bahasa yang baru itu akan mengalir dari dalam. Firman Tuhan mengatakan dari dalam diri kita akan mengalir aliran itu. Aliran kuasa itu akan mengalir dari dalam dan memampukan kita untuk berbicara dengan bahasa yang baru, bahasa yang tidak kita kenal, bahkan bahasa yang tidak kita mengerti, gak apa-apa. Itu adalah bahasa surgawi, cara di mana roh kita berkomunikasi langsung dengan roh Allah. Amin. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua sangat diberkati, amin. Terima kasih Bu Erni yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kami semua sangat diberkati. Puji Tuhan, bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini ataupun sebelumnya, baik devotion ataupun healing, dapat mengunjungi YouTube kami, AWM Charis Indonesia, dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Charis Bible College telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa membuka link website kami di charisindonesia.org. Saudara juga yang ada di ruangan ini bisa mengunjungi Charis Booth yang ada di pintu keluar. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 10 sampai 16. Pada kesempatan ini, kami ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia sebagai partners. Dengan memberikan donasi yang akan mendukung bukan hanya kegiatan ministry ini saja, tetapi juga untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah kepada seluruh masyarakat Indonesia di setiap pelosok negeri ini. Donasi Bapak Ibu dapat diberikan secara berkala atau satu kali pemberian kepada nomor rekening yang tertera di layar. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan untuk mendukung acara healing ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan Tuhan memberikan segalanya untuk kita. Bahkan korban tebusan supaya kita diselamatkan. Kita memberi menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang hebat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang hebat atas kehidupan kami. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk para partners yang sudah mengambil bagian dalam ministry ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucapkan berkat atas keluarga mereka, atas usaha mereka, atas apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka dan Engkau sudah membuat mereka berhasil Tuhan. Mereka akan menikmati kasih karunia-Mu dan mereka akan menikmati penyediaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You want me